Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum ya akhi ya ukhti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan menjelaskan tentang pembaruan Islam di Turki. Baiklah, jika kita berbicara tentang Islam pada era modern, kita tidak bisa lepas dari yang namanya ide-ide pembaruan pada masa itu. Pada masa tersebut, bangsa Eropa mengalami kemajuan yang sangat pesat, meninggalkan peradaban umat Islam yang kurang berkembang pada periode sebelumnya. Akibatnya, umat Islam di Turki Utsmani semakin terdesak. Karena mengapa? Karena bangsa Barat gencar melakukan aksi-aksi invasi. Dengan ilmu pengetahuan dan teknologi yang mereka punya, mereka melakukan invasi yang parah dan besar-besaran, sehingga menyebabkan mereka mengambil wilayah-wilayah Turki Utsmani. Karena umat Islam di Turki yang semakin terdesak, mau tidak mau, umat Islam di Turki harus memunculkan ide-ide pembaharuan. Untuk apa ide-ide pembaharuan tersebut? Tujuannya adalah untuk mengejar ketertinggalan dengan bangsa Barat. Selain itu juga diharapkan dengan adanya ide-ide pembaharuan dapat membawa umat Islam ke era yang lebih baik lagi, di mana akan mengalami ilmu pengetahuan dan teknologi yang meningkat, serta kebudayaannya juga meningkat. Pembaharuan di Turki dimulai pada saat Sultan Mahmud II berkuasa, di mana beliau menerapkan sistem demokrasi pada pemerintahannya. Selain itu, di bidang militer, beliau mendirikan sekolah militer, kedokteran dan teknik. Lalu di bidang hukum, beliau memilah antara hukum Islam dengan hukum Barat atau sekuler. Setelah itu, selain di bidang-bidang tersebut, dia juga melakukan pembaruan di bidang pendidikan. Di bidang pendidikan, ia memasukkan kurikulum yang lebih inovatif. Kurikulum tersebut mereka adaptasi dari Barat, kemudian mereka bawa ke Turki. Selain itu, setelah masa pemerintahan Sultan Mahmud II, ide-ide pembaruan di Turki dilanjutkan oleh gerakan Tanzimat. Tokoh-tokoh pada gerakan Tanzimat antara lain seperti Mustafa Ali Pasha dan lain-lain. Sehabis dari gerakan Tanzimat, ide-ide pembaruan tersebut tidak berhenti, tapi dilanjutkan lagi oleh gerakan Utsmani Muda. Setelah dilanjutkan oleh gerakan Utsmani Muda, pembaruan di Turki dilanjutkan lagi oleh gerakan Turki Muda. Dan yang terakhir, gerakan pembaruan di Turki dilanjutkan atau dimunculkan oleh Mustafa Kemal. Untuk penjelasan lebih mendalam, silakan dengar penjelasan yang akan disampaikan oleh teman-teman saya. Terima kasih. Warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya Putri Kurniasari dari kelas 11 IPA 3 yang akan menjelaskan materi saya. 1. Pembaruan Sultan Mahmud II. Pelopor pembaruan Turki Utsmani, Sultan Mahmud II. Pembaruan Turki Utsmani pada abad ke-19 sama halnya dengan pembaruan di Mesir. Merupakan pembaruan yang dipelopori oleh pemimpinnya. Jika di Mesir Muhammad Ali Pasha yang menjadi pemimpin pelopornya, maka di Kesultanan Utsmani, pemimpin yang menjadi pelopor pembaruan adalah Sultan Mahmud II. Mahmud II lahir di Sarai, Juli 1785. Ia adalah putra Sultan Abdul Hamid dan dengan memperoleh pendidikan di istana pada bidang bahasa Islam klasik, agama, hukum, sastra, dan juga sejarah. Ia diangkat menjadi sultan pada tahun 1807. Ketika ia naik tahta dan menjadi sultan di Kesultanan Turki Utsmani, Mahmud II lebih memusatkan perhatiannya pada berbagai perubahan internal. Perbaikan internal tersebut dipusatkan pada rekonstruksi
kekuatan gerakan angkatan bersenjata kesultanan sehingga menjadi kekuatan yang tangguh dalam menghadapi berbagai tantangan. Di tahun 1826 ia membentuk suatu korps tentara yang baru diasuh oleh pelatih-pelatih yang dikirim oleh Muhammad Ali Pasha dari Mesir. Ia menjauhi pemakaian pelatih-pelatih Eropa atau Kristen pada masa lampau, mendapat tantangan dari pihak-pihak yang tidak setuju oleh pembaharuan. Perwira-perwira tinggi Janisari menyetujui pembentukan korps baru itu, tetapi perwira-perwira bawahan mengambil sikap menolak. Beberapa hari sebelum korps baru itu mengadakan parade, Janisari memberontak dengan mendapat restu dari Mufti Besar Kesultanan Utsmani. Sultan memberi perintah untuk mengepung Janisari yang memberontak. Pertumpahan darah terjadi dan kurang lebih 1000 Janisari mati terbunuh. Tarekat Bektashi sebagai tarekat yang mempunyai banyak anggota dari Janisari dibubarkan. Kemudian Janisari sendiri dihapuskan dengan hilangnya ulama yang anti pembaharuan. Maka usaha-usaha pembaharuan di Kesultanan Utsmani abad ke-19 mulai dapat berjalan dengan lancar. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Akan melanjutkan penjelasan dari teman saya sebelumnya. Sultan Mahmud II juga mengadakan perubahan dalam organisasi pemerintahan Kesultanan Utsmani. Menurut tradisi, Kesultanan Utsmani yang dikepalai oleh seorang sultan yang memiliki kekuasaan temporal atau duniawi dan kekuasaan spiritual atau rohani. Dalam memiliki kekuasaan duniawi, ia memakai titel sultan, dan sebagai kepala rohani ia memakai gelar khalifah. Ia memiliki dua bentuk kekuasaan. Yang pertama, kekuasaan memerintah negara, dan yang kedua yaitu kekuasaan dalam menyiar dan membela Islam. Perubahan penting yang diadakan oleh Sultan Mahmud II yang membawa pengaruh besar terhadap perkembangan perubahan di Kesultanan Utsmani yaitu perubahan di bidang pendidikan. Ia mendirikan sekolah militer, sekolah teknik, sekolah kedokteran, dan sekolah pembedahan. Selain dari mendirikan sekolah, Sultan Mahmud II juga mengirim siswa-siswanya ke Eropa yang setelah kembali ke tanah air, mereka mempunyai pengaruh dalam penyebaran ide-ide baru di Kesultanan Utsmani. Pembaruan-pembaruan yang diadakan Sultan Mahmud II di atas telah menjadi dasar bagi pemikiran dan usaha pembaharuan selanjutnya di Kesultanan Utsmani abad ke-9 dan Turki abad ke-20. Pembaharuan Tanzimat. Tanzimat adalah periode pembaharuan di Turki yang diperkenalkan ke dalam sistem birokrasi Turki Utsmani pada masa pemerintahan Sultan Abdul Majid pada tahun 1839 sampai 1861. Kemudian pada masa Sultan Mahmud II, putra Sultan Mahmud II, dan Sultan Abdul Aziz pada tahun 1861 sampai 1876. Hal ini bertujuan untuk melakukan pembaharuan di Turki, pembentukan, perbaikan, dan hal-hal yang berkaitan dengan pembaharuan di Turki. Tokoh yang terkenal atau tokoh utama dalam periode Tanzimat yaitu Mustafa Pasha. Selama pemerintahan Mustafa Pasha melakukan pembaharuan di bidang militer. Kemudian Mustafa Pasha membentuk nizam atau tentara nizam yang lebih maju atau yang lebih baru, dan dia juga membentuk lembaga kesultanan yang besar, dianggotakan oleh orang-orang dengan jabatan tinggi. Kemudian pada masa Mustafa Pasha membawa pengaruh besar pada masa pembaharuan Tanzimat atau periode Tanzimat. Baiklah,
Tokoh Tazimat yang pemikirannya banyak diketahui adalah Mehmet Sadid Rifat Fasya pada tahun 1807 sampai 1856. Untuk menyalurkan dan melaksanakan ide pembaruannya, ia mendirikan Dewa Tazimat dan ia sendiri menjadi ketuanya. Untuk menjadikan Turki sebagai kesultanan yang maju, Sadid Rifat Fasya mengajukan beberapa tokoh pikiran. Pertama, Turki hanya dapat mencapai peradaban modern Barat bila dapat menciptakan suasana yang damai dan menjalin hubungan baik dengan negara-negara Barat. Kedua, untuk menjadikan Turki sebagai negara yang makmur, maka tidak ada pilihan kecuali keharusan menjadikan rakyat Turki sebagai rakyat yang makmur juga. Sedangkan kemakmuran rakyat hanya dapat diperoleh dengan menghilangkan pemerintahan yang absolut. Ide pembaruan yang dilontarkan oleh beberapa pejabat pemerintahan seperti Sadik Rifat Fasya dan Mustafa Rashid Fasya mendapatkan sambutan dari pusat kekuasaan. Sultan Abdul Majid pada tanggal 3 November 1839 mengumumkan deklarasi Gukhaneh. Deklarasi Gukhaneh dimaksudkan untuk melakukan reorganisasi secara struktural dan kompresif atas rezim lama. Deklarasi tersebut memiliki dua tujuan yang bersamaan. Pertama, untuk memenuhi keinginan dan kekuatan-kekuatan bangsa Eropa yang secara serius telah melakukan intervensi dalam beberapa urusan dalam negeri Turki sebagai pemecahan krisis Yunani. Kedua, untuk menumbuhkan rasa percaya diri pemerintahan dalam negeri. Pembaruan Tazimat di bidang pendidikan adalah memberikan sistem pendidikan secara menyeluruh sejak pendidikan dasar hingga pendidikan tinggi di bawah Kementerian Pendidikan. Pembaruan Tazimat di bidang hukum memiliki dua tujuan utama. Yang pertama, untuk menjadikan hukum Utsmani diterima oleh masyarakat Eropa, dan tujuan yang kedua adalah untuk memodernisasi sistem hukum Islam tradisional. Perkenalkan, nama saya Selvia Paramita. Saya akan menjelaskan materi bagian saya, yaitu 3 pembaruan Utsmani Muda. Pembaruan Utsmani Muda awalnya berasal dari perkumpulan rahasia yang didirikan pada tahun 1965 dengan bertujuan untuk merubah pemerintahan absolut Kesultanan Utsmani menjadi pemerintahan konstitusional. Setelah rahasia itu terbuka, para pembuka-pembukanya lari ke Eropa pada tahun 1867. Di sanalah gerakan mereka mendapat atau memperolehkan nama Utsmani Muda. Sebagian dari mereka kembali ke Istanbul setelah Ali Pasha tiada lagi. Salah satu pemikir Utsmani Muda adalah Ziya Pasha pada tahun 1825 sampai 1880, anak dari seorang pegawai kantor cukai di Istanbul. Setelah menyelesaikan sekolah Süleymaniyye yang didirikan oleh Sultan Mahmud II, ia diangkat menjadi pegawai pemerintahan saat ia berusia masih muda. Atas usaha Mustafa Rashid Pasha, ia pada tahun 1854 diterima menjadi salah satu sekretaris sultan. Dalam mengadakan pembaruan, Zia tidak setuju dengan pendirian meniru Barat dalam segala-galanya. Sebagai seorang berjiwa Islam yang sangat kuat, ia menentang pendapat itu yang telah mulai tersiar waktu itu, yaitu pendapat yang mengatakan bahwa Islam merupakan penghalang bagi kemajuan Islam atau kemajuan negara. Tokoh berpengaruh lainnya yaitu Nami Kemal. Nami Kemal lahir di Rodosto pada tanggal 21 Desember 1840 dan wafat pada tanggal 2 Desember 1888 di Mytilene. Nami Kemal berasal dari
keluarga golongan atas, dan oleh karena itu orang tuanya sanggup menyediakan pendidikan khusus baginya di rumah. Dalam usia belasan tahun, dia diangkat menjadi pegawai di kantor penerjemahan dan kemudian dipindahkan menjadi pegawai di Istana Sultan. Nami Kemal banyak dipengaruhi oleh pemikiran-pemikiran Sinansi, seorang sastrawan kenamaan yang pernah belajar di Prancis, yang di tahun 1861 ia menerbitkan surat kabar bernama Tasfir Ifkar yang banyak mempunyai pengaruh dalam kebangkitan. Tetapi tulisan-tulisannya membuat ia terpaksa pergi ke Eropa pada tahun 1867. Di tahun 1870 ia diperbolehkan kembali ke Istanbul, tetapi 3 tahun kemudian ia ditangkap dan dipenjarakan. Dalam pembaharuan itu, ia melihat bahwa ajaran-ajaran Islam sudah kurang diindahkan dan terlalu banyak memakai institusi-institusi sosial Barat yang belum tentu sesuai dengan kebutuhan masyarakat Timur. Berbicara tentang politik, Nami Kemal berpendapat bahwa rakyat sebagai warga negara mempunyai hak-hak politik yang harus dihormati dan dilindungi. Nami Kemal menyampaikan analisis tentang sebab kemunduran kerajaan Utsmani dan alternatif solusinya diantaranya sebagai berikut. Yang pertama adalah kondisi ekonomi dan politik kerajaan Turki Utsmani tidak beres. Solusi yang ditawarkan adalah perubahan sistem pemerintahan absolut menjadi pemerintahan konstitusional. Yang kedua, rakyat sebagai warga negara memiliki hak-hak politik yang harus dihormati dan dilindungi negara. Yang ketiga, pemerintah demokratis tidak bertentangan dengan ajaran Islam sebab negara yang dibentuk dan dipimpin oleh 4 khalifah sepeninggalan Rasulullah SAW. Yang keempat, Islam mengajarkan al-maslahat al-ammah. Yang kelima, kepala negara dalam mengurus negara tidak boleh melanggar syariat-syariat merupakan konstitusi yang harus dipatuhi oleh kepala negara. Ya, saya Sudrajat akan melanjutkan 4 pembaharuan Turki muda. Sultan Abdulhamid II. Sultan Abdulhamid II, benteng terakhir Utsmani kedaulatan, membubarkan parlemen. Maka Sultan Abdulhamid II memerintah dengan tegas. Dia mengawasi dengan ketat gerakan-gerakan bawah tanah yang dianggap membahayakan. Ketegasan Sultan tersebut mengakibatkan banyak orang pihak yang tidak senang dan pihak yang melakukan, dan akhirnya timbul beberapa pemberontakan. Pada tahun 1891, persenggolan yang terjadi di Istanbul itu melibatkan di sekolah kedokteran, militer, dan sekolah-sekolah yang ada di Istanbul. Anggota Komite Persatuan dan Kemajuan dikutip dari Harun Yahya menjelaskan pengaruh Freemansori itu terhadap Komite Persatuan dan Kemajuan dari surat kabar tersebut. Didapatkan informasi dari wawancara terhadap 2 orang yang diajukan sebagai 2 wawancarai untuk anggota Komite Persatuan dan Kemajuan. Ketika jurnalis Le Termos mengajukan pertanyaan kepada keduanya mengenai pengaruh Freemansori di Komite Persatuan dan Kemajuan. Terima kasih. Oke, saya Fatir akan melanjutkan materi dari Sudrajat Brawijaya. Jadi, akibat gerakan Freemansori, Sultan Abdulhamid yang kedua mengetahui gerakan tersebut berkat mata-matanya yang bernama Ismail Mahir Basya. Dan mata-matanya tersebut meninggal secara misterius pasca tahun 1908 revolusi. Dikarenakan para penguasa telah mengetahui gerakan tersebut, mereka pun mengumpulkan kekuatan melalui orang-orang buangan dari Sultanan Turki Utsmani di Paris, di Jenewa, dan di Kairo. Dan mereka pun melakukan penyerangan melalui kritikan menyeluruh tentang sistem monarik Sultanan Abdulhamid yang kedua. Dan gerakan
Turki muda ini dibagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok pertama, kelompok liberal, yang menginginkan disilisasi dan beberapa hak khusus untuk kelompok mayoritas. Dan kelompok yang kedua adalah kelompok nasionalis, yang menginginkan dominasi Turki dan kekuasaan terpusat. Kedua kelompok ini menggunakan Komite Pemersatu dan Kemajuan sebagai alat terbuka untuk mendapatkan kekuasaan. Lalu kaum Turki muda ini adalah sekelompok pembaruan pertama kali yang merancang industrialisasi dan disahkan atau disetujui oleh undang-undang tentang industri. Walaupun pencapaiannya kecil, namun Turki memiliki jaringan lembaga perdagangan bangun ekonomi yang sangat bagus untuk masa depan. Dan tak hanya di bidang ekonomi saja, di bidang pendidikan juga dia memperhatikannya, yaitu di bidang pendidikan dasar. Jadi pada kaum wanita di zaman Tazamid itu hanya diperbolehkan atau hanya ada di pendidikan dasar saja di bidang pendidikannya. Namun pada masa Turki muda ini, kaum wanita sangat diperhatikan dalam bidang pendidikannya dan diperbolehkan untuk melakukan pendidikan secara setinggi-tingginya. Jadi sekian dari penjelasan saya, akan dilanjutkan oleh Widya Permatasari. Saya akan melanjutkan presentasi dari teman saya, yaitu pembaharuan Islam di Turki. Saya akan menjelaskan yaitu pembaharuan Mustafa Kemal. Mustafa Kemal lahir di Salonika pada tahun 1881. Ayahnya bernama Ali Riza. Ayahnya bekerja sebagai pegawai biasa di sebuah perusahaan pemerintahan di kota itu. Ibunya bernama Zubeida. Ibunya adalah seorang wanita yang sangat taat pada agama. Semasa sekolah, Mustafa Kemal sudah mengenal dengan politik berkat melalui temannya yang bernama Aldi Fethi. Berkat dorongan temannya, Mustafa Kemal mulai mempelajari bahasa Perancis dan sehingga dapat memperdalam ilmu pengetahuannya dari karangan-karangan filosof Perancis. Di medan pertempuran, ia berani menunjukkan keberanian dan kecakapannya, terutama di daerah Gallipoli dan di daerah Kaukasus. Atas jasanya itu, pangkatnya ditambah dari kolonel menjadi jenderal dan ditambah dengan gelar pasha. Setelah Perang Dunia I, ia diangkat menjadi panglima dari seluruh pasukan di Turki Selatan. Bersama temannya dari pimpinan nasionalis Lao, yaitu Ali Fuad, Rauf, dan Refat, ia mulai menentang pemerintah yang datang dari Sultan di Istanbul, karena perintah Sultan dinilai banyak bertentangan dengan kepentingan nasional. Atas usaha Mustafa Kemal dan teman-temannya dapat dibentuk Majelis Nasional Agung di tahun 1920. Mustafa Kemal dipilih sebagai ketua di sidang ini. Dalam sidang itu diambil antara lain keputusan berikut. Yang pertama yaitu kekuasaan tertinggi terletak di tangan rakyat Turki. Yang kedua, Majelis Nasional Agung merupakan perwakilan rakyat tertinggi. Yang ketiga, Majelis Nasional Agung bertugas sebagai badan legislatif dan badan eksekutif. 4. Majelis negara yang anggotanya dipilih dari Majelis Nasional Agung akan menjalankan tugas pemerintah. Dan yang terakhir, Ketua Majelis Nasional Agung merangkap jabatan Ketua Majelis Negara. Baiklah, saya Oka Handalia dari kelas 11 IPA 3 akan melanjutkan materi yaitu tentang pembaharuan yang berada saat masa Turki. Pertama-tama, Mustafa Kemal dan rekan-rekannya secara perlahan-lahan dapat
situasi yang berada di Turki. Sebagai pemenang dan mengalahkan para sekutu, ia dapat memegang de facto dan de jure pada saat itu. Pada tanggal 23 Juli 1923 ditandatangani di Perjanjian Luiser. Dalam pemikiran Kemal, ia mendapatkan pembaharuan ide dalam dua pembaharuan, yaitu pertama pembaharuan dari nasionalis Turki dan ide-ide dari Barat, westernisasi atau sekularisasi dan nasionalisme senasionalisme menjadi dasar pembaharuan yang dibuat oleh Mustafa Kemal. Pembaharuan pertama ditunjukkan dalam bentuk negara. Pemerintahan harus dipisahkan dari keagamaan dan di sidang agung pada tahun 1923. Mustafa Kemal menghapus jabatan sultan dan raja Turki jabatannya ia hanya memegang sebagai jabatan khalifah. Pada tahun 1924, Mustafa Kemal kembali menghapus jabatan khalifah dan Mustafa keagamaan yang berada dalam pemerintahannya. Di tahun 1924, semua madrasah ditutup dan digantikan sekolah imam dan khatib. Pada tahun 1928, pelajaran bahasa Arab dan Persia dihapuskan dan diganti dengan pelajaran bahasa Latin. Westernisasi dan sekularisasi diadakan bukan hanya di bidang institut saja, tetapi juga di bidang kebudayaan dan adat istiadat. Dan hal yang dibuat oleh Mustafa Kemal ini menjadi peluang kalangan yang menyetujui westernisasi dan cenderung pada hubungan Barat, menjadikan Turki sebagai contoh utama dan menjadikan sebagai teladan yang harus diikuti seluruh orang yang ada di sana.